Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 23 Oktober tahun 2025. Ya, kemarin lanjut turun. Hanya saja nih, ada ekor yang panjang dan ya walaupun kayaknya udah nggak tantrum lagi gitu. Ya mungkin udah ada yang puk-puk dia ya. Jadi sebenarnya ini range-nya masih terlalu besar. Masih di atas $150 selisih antara high dan low. Itu wow loh ya. Iya, karena beberapa hari ini seminggu ke belakang tuh lebih dari 100 terus, dengar 150 kayaknya jadi kayak sudah dinormalisasi gitu. Padahal ini nggak normal gitu. Harusnya emas tuh nggak segitu gitu. Ya kalaupun 10% dari harga nih 4 ribuan gitu kan, kalau 10%-nya kan $40 ya. Kalau 15%-nya juga baru $60. Lah ini hampir 160 itu. Wow. Nah, hari ini bagaimana? Sebelumnya kita lihat jangka panjangnya dulu ya. Nih, walaupun nih kelihatan tantrum gini nih, ternyata ini koreksinya ini itu masih koreksi sehat. Bayangin ya, koreksi sehat aja udah bikin orang sakit kepala. Gimana kalau koreksinya nggak sehat gitu. Nah, ya kan, masih di bawah 50%, bahkan masih di bawah 38,2%. Itu masih sehat banget gitu. Sehat walafiat gitu. Aduh. Nah, hari ini kemungkinannya nih. Sebelum saya detailkan ya, kita ngomong garis besarnya dulu. Jadi, karena di sini nih sudah kita tarik ya garis-garis ini, maka dugaan koreksinya sudah terlihat. Kalau lanjut dia ke 3957-an ya, 60 lah anggap aja kayak gitu. Nah, kabar buruknya, nggak kabar buruk ya. Kabar baik kalau Anda seller, ini adalah low before di sini. Ada low before yang nggak boleh ditembus. Kalau itu ditembus, ya berarti masih lanjut lagi gitu. Jadi di sini ada angka penting di 3944 yang anggap aja 50 lah. 50 itu udah code red lah, sudah kode merah gitu. Jika itu tembus, maka itu bisa lebih jauh lagi gitu. Untuk mid trend-nya memang batasnya di situ ya. Mid trend ya, bukan short ya. Mid tuh berarti semingguan lah. Batasnya di situ. Yang harus diawasi di situ. Namun nih jika dia gagal nembus tembok ini nih, gagal ke level lebih rendah lagi, level lebih rendahnya di sini kayaknya. Di 3630-an. Jadi jika dia gagal, dia akan mantul naik lagi. Balik lagi ke sekitar 4200-an. Nah, untuk shortnya, jangka pendeknya ya sementara turun ya. Tadi naik juga nggak terlalu tinggi. Oh ya, karena short saya turunkan ke 4 jam. Target hari ini nih kenaikannya mungkin di sekitar 4110 gitu sampai 4150-an atau 60 lah ya. Di sekitar ini. Itu targetnya. Bisa dikunjungi bisa nggak ya, ini target. Dan ini masih modelnya itu kayak masih turun gitu. Hanya saja ini mulai terlihat seperti ada pembalikan arah dan sudah oversold gitu. Jadi wajar kalau mungkin naik ke angka-angka itu. Hanya saja terus Pak. Iya, kita harus perhatikan risiko. Kalau kita udah siap risiko, namanya profit kan pasti siap ya. Atau mau dijadikan profit boleh. Justru itu yang kita mau kan. Nah, di sini kemungkinan dia akan naik ke situ tuh, kemudian lanjutkan koreksi besarnya. Jadi kemungkinan di antara 110 sampai 150 itu ada rejection di situ, kemudian lanjut turun. Nah, itu shortnya ya. Untuk longnya, kalau naik memang tahapannya ke sini dulu, ke 200 dulu, baru mungkin ngejar ke atas lagi, all time high lagi gitu. Bisa Pak? Ya bisa. Tadinya saya pikir nih hari Senin kemarin tuh masih mungkin lanjut naik lagi, tapi ternyata enggak, masih dibablasin. Jadi oke lah, berarti dia kejar harga low dulu. Untuk
trading plan-nya nih, berarti kan ada kemungkinan di 110 sampai 150 itu kan rejection. Jadi Anda bisa mulai sell di situ. Ya. Tapi hati-hati ya. Ini hanya untuk yang kekuatan dananya gede. Karena juga risikonya gede. Jadi bisa mulai sell di situ. Stop loss-nya juga tinggi soalnya di 170 dengan target ke 4.000 sampai 3.950. Targetnya di bawah sini ya, di bawah sini. Gede kan? Antara risiko dan peluangnya gede peluangnya ya. Tapi modalnya juga harus gede nih. Karena ini seperti planning swing tapi jadi jangka pendek gitu, karena ya itu. Tapi ya itu, kemarin lusa itu marketnya tantrum, dan kemarin ya meskipun tantrumnya berkurang masih pecicilan gitu, masih naik turun. Nah, di situ peluangnya untuk yang jangka pendek. Tapi saya selesaikan dulu untuk yang swing ya. Nah, itu tadi rejection atau justru breakout. Jadi di 4.200 silahkan buy karena itu breakout buy. Targetnya ke 250. Wah, lebih pendek bahkan. Sementara untuk SL-nya di 170. 30 ke 50. Masih lumayan, masih bagus, masih lebih dari 50-50. Sementara untuk yang buy on dip ya tunggu deket-deket 4.000. Kalau dia gagal break 4.000, kemungkinan dia akan mantul ke atas. Kemana? Ya ke harga tadi yang saya sebutkan, ke sekitar 110 sampai 160. Tapi dengan SL jaga-jaga risikonya itu saya pikir di 3.980. Berarti 20 risiko dibanding 110 peluang. Lebih bagus. Sekali lagi itu untuk yang modalnya kuat dan jantungnya juga kuat ya. Terus yang tipis-tipis gimana Pak? Iya, ini bahkan saya sarankan saat ini lotnya juga ditipisin ya. Yang biasa mungkin langsung masuk 10 gitu. Jangan dulu. Nah, di sini terlihat ya. Kalau short term nih choppy atau apa istilahnya scalping, ya berarti ngeliat di candle yang lebih rendah. 1 jam pun kayaknya masih kurang dengan kondisi sekarang, kayaknya masih kurang pendek. Kita pendekin ke 15. Nah, scalpingnya caranya tetap seperti biasa. Kalau ada oversold, kemudian ada candle yang mendukung nih, cross candle yang mendukung nih hijau, ya sudah buy. Tapi cepat segera keluar karena yaitu market masih pecicilan. Atau di sini nih sell ya, ini sell karena di overbought, kemudian di sini terjadi cross candle merah gede nih, mungkin ada yang udah berani di sini atau baru nunggu di sini baru sell, dapat juga. Nah, kelihatan ya. Jadi tetap bisa sih sebenarnya untuk scalping untuk pendek-pendek, atau mau dikecilin ke 5 menit monggo. 5 menit tuh ya harus reaksinya harus cepat. Sell, ini pasti dekat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya masih enak aja kok market buat trading ini. Apalagi kemarin kan pecicilan banget ya, dia naik turun gitu kan. Jadi bagi yang sigap untuk melihat kode-kode alam, kode-kode candlestick maupun ini ya sinyal-sinyal lain ya, oh itu bisa dapat banyak gitu. Jadi sebenarnya sih market pecicilan tuh malah peluang gede ya bagi yang disiplin, nggak takut-takut, tidak buru-buru, intinya psikologi tradingnya. Belum ada kalender ekonomi hari ini, Amerika masih shutdown. Kita tunggu yang bukan dari government. Sama seminggu lagi nih, iya kan, sekarang kan Kamis ya. Jumat minggu depan kalau nggak salah itu jadwalnya FOMC menentukan tingkat suku bunga. Prediksi saya nih, prediksi untuk pergerakan harian ini, ya ini akan melandai dulu. Untuk akumulasi melakukan buy lagi. Tapi seperti biasa ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi,
Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.